Oke, ini gue mau niruin kepo buku ya. Apa Kita tuh? kembali ke kitahnya. Asik. Jadi lagi baca buku apa Mas Rane? Gue lagi saat kita tag ini, Hmm? gue lagi baca untuk yang kedua kalinya, Pat. Oh, apa tuh? Sebuah buku yang berjudul How to Tell a Story. The Moth. Yes, Oh, The oke. Moth. Gue belum selesai baca. Belum Tapi gue selesai juga baca. udah baca. Maksudnya udah seperempat baca lah gitu. Oke, kalau gue lagi baca ulang karena memang ketertarikan gue sama storytelling, karena gue mau menghidupkan lagi podcast storytelling gue. Terus juga karena belakangan gue justru jadi sering diminta untuk sharing tentang storytelling. Gitu. Jadi untuk memperkaya kembali, refreshing lagi gitu. Dan buat gue konsepnya The Moth itu luar biasa. Gue juga suka banget sih The Moth. Keren banget Keren banget. Jadi orang bercerita, tetapi ternyata ketika lu baca bukunya ya, How to Tell a Story gitu ya, itu proses di belakangnya nggak gampang, nggak segampang lu langsung ke depan cerita. Karena The Moth tuh selalu bilang kan, semua orang punya cerita, semua orang suka bercerita. Tapi kenyataan di belakangnya itu ribet. Jadi kayak misalnya ketika lu mau bercerita, lu harus ngirim dulu rencana cerita lu apa. Bahkan ada yang udah diminta rekaman, ngerekam suara ceritanya gitu. Tapi kemudian nanti sama editornya, itulah kemewahannya The Moth, dia punya editor. Nanti, bagian ini dibuang deh karena terlalu melebar, jadi lebih spesifik deh. Atau tiba-tiba, kayaknya bagian yang ini lebih bagus deh lo kembangin ceritanya gitu. Kembali lagi ke si penceritanya, dikembangin lagi. Dicerita lagi, begitu udah bagus baru di take. Itu yang prinsip yang pertama. Yang kedua, memang mereka ada open mic session. Yang dilakukan di banyak negara bagian di Amerika, plus beberapa negara di luar Amerika gitu ya. Tetapi itu prinsipnya adalah lu siapa aja boleh datang ke open mic itu. Gue menyebut open mic nanti di ini nggak sih, dituntut nggak sih? Bener juga. Okay. Bener juga. Mic apa nih? Mic terbuka. Buka mikrofon lah ya. Buka mikrofon ya. Maaf ya. Tapi mereka bebas datang gitu loh. Bebas datang dan bercerita. Ini gitu. Mereka nggak harus submit ceritanya dulu berarti nggak mesti. Bebas bercerita, tapi nanti dikurasi. Dan hasil kurasinya itu nanti apakah ada yang menarik banget, itu nanti diminta olah ulang. Dikurasi berdasarkan mereka saat perform berarti. Saat perform. Ada juga yang memang diambil unsur spontanitasnya. Karena ada yang memang udah jago storytelling gitu loh. Itu diambil. Nah itu kemudian dirangkum dalam beberapa episode. Jadi dalam satu episode itu ada 1 atau 3 paling nggak. 3 cerita, dan gue belum pernah nemu podcast yang sharing tentang cerita gitu loh. Cerita apa adanya. It's like a stand up comedy. Iya benar. Tapi bukan komedi gitu loh. Iya. Karena itu cerita tentang kehidupan mereka. Dan itu buat gue, wah gila. Efeknya ada yang lucu, ada yang mengharukan banget. Waktu itu gue juga sempat nontonin ya. Keren banget sih emang. Dan iya, dan berbekas gitu loh. Gue kalau lagi di perjalanan, gue biasanya dengerin perjalanan pulang pergi kantor gitu ya. Itu kadang-kadang sampai kepikiran gitu kalau ada episode yang bagus. Kenapa ya kita nggak bisa bikin kayak begini gitu loh. Kenapa menurut lo? Culture-nya beda. Culture-nya beda. Orang, menurut gue ya, orang Amerika itu terutama ya, itu mereka sudah terbiasa ngobrol dan bercerita, dan tidak ada perbedaan yang mendasar atau yang jauh antara ngobrol dengan bicara yang formal. Oh iya. Iya. Kalau kita itu ketika sudah berhadapan dengan mic, kok jadi formal gitu loh ngomongnya. Iya, benar. Jadi ceritanya nggak lepas. Padahal dalam keseharian ketika gue ngobrol gitu dengan teman segala macam, itu bisa lepas. Itu satu. Dan kedua, gue nggak tahu ini apakah faktor pendidikan atau gimana. Jarang yang bisa bercerita secara terstruktur. Nah, kalau gue denger yang sesi buka mic-nya itu banyak loh yang spontan ceritanya, tapi terurut, terstruktur banget. Gitu. Mungkin juga sebagian karena Moth itu memang dia punya website, dan di website itu ada cara bercerita ala Moth gitu. Iya. Itu ada. Sementara kita kan sering nyoba-nyoba jajal-jajal di komunitas atau ketika ada workshop, nggak bisa spontan gitu. Harus direncanakan, harus strukturnya nanti begini. Karena tiba-tiba lagi cerita ini bisa lompat ke sini, ke sana kemari gitu. Walaupun menurut gue
bisa loh dibudayakan. Ya kali-kali main mata mau bikin model-model The Moth juga kan bisa. Ya mungkin collab bareng sama Kepo Bubu atau Suara Aneh lah ya. Bisa diatur. Jadi itu, gue suka buku itu karena benar-benar gue kepo sama The Moth, dan gue dapat semua cerita di balik layarnya dan keribetannya segala macam, prinsipnya, apa yang menjadi prinsip dasar mereka untuk bercerita sehingga memunculkan cerita yang kayak begini, peran editor segala macam gue dapat. Tadi kan 2 tips ya. Ada tips berikutnya juga nggak? Yang ketiga itu buat gue adalah kejujuran untuk berceritanya, itu yang menarik. Dan nanti kemudian diolah gitu. Tapi kejujurannya dulu gitu. Dan spontanitas untuk bercerita. Karena banyak loh orang-orang yang bisa bercerita bagus gitu ya. Tetapi kecenderungan di Indonesia adalah gue banyak menemukan gini. Begitu selesai bercerita, dan hikmahnya dari cerita saya adalah iya. Buat gue, lu nggak usah ngajarin orang gitu. Orang bisa memetik hikmah sendiri tanpa lu memancing dengan hikmahnya. Gitu. Jadi ada kecenderungan ketika berhadapan dengan Mike, dia seolah-olah ingin mengajarkan orang tentang kisah hidupnya dia. Padahal biarin aja ngalir kisah hidupnya, ceritanya seperti apa, biarkan orang menangis atau tertawa atau gimana, tanpa harus dituntun gitu loh. Dan itu harus kembali ke gaya lu bercerita. Dan itu gue dapet di buku itu. Terlalu moral of the story gitu jadinya terlalu maksain moral of the story gitu. Jadi memang di kepala mereka ketika bercerita adalah, gue mau cerita kehidupan gue ini penting nih, dan gue mau orang bisa memetik hikmah dari sini. Nggak perlu, orang pasti dapetin hikmahnya kok. Walaupun mungkin berbeda dari yang lo mau, tapi ya gimana gitu. Itu kan kembali kepada kemampuan lo bercerita gitu. Itu cara-cara yang dituliskan di How to Tell a Story itu lo terapin juga nggak di Suarane, maksudnya di Genbi, di podcast lo itu? Gue dari awal memang sudah mengembangkan, karena banyak kasih workshop gitu ya, ngembangin modul khusus tentang storytelling yang memang gue kembangin sendiri gitu ya. Tapi kemudian Moth itu kemudian memperkaya, karena nggak semuanya bisa diterapkan dari The Moth itu. Karena kan The Moth itu kan bercerita tentang kehidupan lo. Sementara modul yang gue kembangkan itu lo bercerita bagaimana lo menggunakan teknik bercerita untuk menyampaikan apapun. Mau soal bisnis, mau soal dagang yang lagi laku tuh, how to tell a story for your business misalnya. Selain juga bercerita tentang real story atau kehidupan sehari-hari. Nah, ketika gue harus bercerita tentang kehidupan sehari-hari, nah prinsipnya Moth ini banyak bermanfaat gitu loh. Banyak bermanfaat yang akhirnya gue pakai, oh ini seru nih. Karena jujur, Genbi itu dulu, gue ada satu lagi podcast namanya Genbi, promosi. Januari akan mulai, enggak deh, udah mulai meluncur deh. Udah mulai. Itu Genbi itu gue pakai sebagai laboratorium gue untuk storytelling. Jadi kelihatan loh dari episode pertama perkembangannya, storytellingnya gimana tuh kelihatan banget gayanya. Gue suka dengerin juga kan. Asik. Yo. Memang ini cukup variatif ya. Sangat variatif. Di satu sisi gue bisa ngomongin makanan, tiba-tiba dapat ide lain, ngomong dengan diri gue di masa lalu. Gitu. Itu favorit gue dan ternyata banyak pendengarnya. Salah satu lagi yang banyak pendengarnya itu adalah ketika gue cerita tentang pengalaman gue naksir orang waktu SMP gitu. Itu juga ternyata banyak pendengarnya. Jadi di situ gue bisa, ternyata cerita seperti ini yang menarik ya. Ternyata cerita seperti ini, walaupun gue suka yang raw sebetulnya. Kalau untuk podcasting dan storytelling itu gue suka yang raw. Gue nggak suka banyak efek, banyak segala macam. Walaupun di beberapa episode memang ada yang masuk efek. Itu banyak seperti itu. Tapi mungkin itu bagian dari storytelling gitu. Oke. Tapi kan gue lihat kalau misalnya walaupun raw gitu ya, yang podcast lo gitu, episode-episodenya, tapi kayak tetap strukturnya menurut gue tetap terjaga sih gitu. Penting sih. Lo ketika lagi bikin monolog, maksudnya struktur apa yang biasanya lo siapin? Rahasianya adalah gue selalu full script. Gue nggak pernah mau monolog, gue nggak pernah mau walaupun kesannya raw, tapi gue nggak pernah mau tanpa skrip. Karena gue percaya, gue sendiri tahu kelemahan gue nggak bisa pointers. Karena bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana. Otak gue tuh suka kemana-mana. Tiba-tiba tadi sampai di mana ya? Jadi dulu di radio gue punya idola namanya Nuim Hayat. Nuim Hayat ini seorang penyiar di radio ABC. Dia dulu punya acara di radio ABC namanya Pagi Gembira. Dan Pagi Gembira itu diisi dengan dia nyerocos 30 menit tanpa berhenti. Nggak pakai skrip? Nggak pakai skrip.
Wow. Dia bisa keluar, tiba-tiba balik lagi. Dia bisa keluar topik, tiba-tiba balik lagi. Tapi semuanya diceritakan dengan kecepatan yang tinggi dan bagus banget. Wah, skill tuh ya. Skill. Dan gue mengidolakan dia dan gue bilang suatu hari gue harus seperti ini. Tapi ternyata gue akhirnya menyadari bahwa gue gak bisa seperti ini. Jadi gue harus full script. Karena itu prinsip yang gue pakai di Kepo Buku. Bahkan di Kepo Buku pun yang dilepas aja, pada akhirnya harus gue jaga dengan editing. Karena gue gak mau buang waktu orang yang dengerin. Iya. Gue gak mau buang waktu orang ngedengerin gue ngakak panjang lebar gitu. Jadi ngakaknya misalnya dibatasin. Atau misalnya Toto misalnya ngomongnya, dia kan suka ngomong panjang tuh, itu gue potong-potongin. Gitu. Tapi pas lagi rekaman, ya udah biarin aja. Ternyata polanya Kepo Buku pada akhirnya seperti itu. Karena kita pernah panduan nanti ya, menit ke segini sampai segini, ngomong ini, menit segini. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa diatur ya? Nggak bisa. Dan Toto akhirnya selalu bilang, gue sebenarnya bisa kan, cuma gue pengen nyiksa lu aja. Karena pada akhirnya gue editing. Jadi Kepo Buku itu editingnya bisa 2 hari loh. Wow. Setelah rekaman. Jadi biasanya terbitnya di Rebo atau justru di minggunya berikutnya gitu loh. Rekamannya sih sejam ya. 2 jam, Peti. Oh, 2 jam. Ya ampun. Bisa sampai 2 jam. Kadang-kadang 2 jam itu bisa dipecah. Nah itu gue bahagia. Bahagia banget. Dapat stok gitu ya. Tapi kadang-kadang 2 jam, tapi ternyata lebih karena kebanyakan ngomong aja. Buset, pantesan jadinya 30-45 menit tuh luar biasa sih dari 2 jam. Makanya 2 hari. Tapi idealisme gue gitu, gue gak mau buang-buang waktu orang. Jadi kalaupun 1 jam mereka mendengarkan, mereka dapat gitu sesuatu. Itu pun gue potong-potong dengan intermission. Gitu, dengan intermission musik atau apa, supaya orang nggak buang, orang tetap bisa fokus gitu loh. Iya sih. Ya so far sih berhasil sih. Dan salah satunya itu gue dibantu oleh How to Tell a Story. Biar balik ke buku lagi ngomongnya. Tadi dari buku How to Tell a Story yang membantu lu dalam yang akhirnya bikin skrip dan segala macam ya untuk setiap konten-konten gitu. Ada buku lain?